Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, anak-anak Fateta, angkatan berapapun, terutama dari angkatan 56 ya, angkatan baru yang baru masuk fakultas. Iya, masuk fakultas harusnya sih, tapi karena memang pandemik ini jadi mungkin masih di rumah ya, masih ya dalam artian work from home atau sebagainya lah, belajar belajar online, kuliah online dan sebagainya, segala sesuatu dilakukan dengan jarak yang membentang gitu. Tapi walaupun berjarak seperti ini, gue yakin sih kalau misalnya anak-anak Fateta tuh nggak akan luntur semangatnya perihal COVID doang kan gitu. Gak mungkin kan sampai kita luntur semangat kuliah, luntur keambisiusannya itu, luntur main-mainnya juga nggak akan luntur kalau kata gue sih, tetap asik-asik aja gitu kan. Silaturahim harus dijaga terus. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat siapapun yang mendengarkan. Kenalin, nama gue Diki Renaldi Maulana dari Fateta 55, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Jadi di sini gue bakal sedikit ngobrol-ngobrol santai sih tentang Fateta, tentang apa itu Fateta dan segala macamnya tentang Fateta lah. Nah di sini gue tuh nggak sendiri nih. Di sini gue ditemani sama seseorang yang seseorang ini tuh sesuatu lah di Fateta gitu. Istilahnya itu punya apa ya? Punya pengaruh. Kayak dikenal gitu di Fateta. Ya lu juga semua harus tahu nih anak-anak 56 yang baru. Karena seseorang ini langsung aja deh bang, langsung perkenalan bang. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Zikril Kusai dari Fateta 54. Gue Jenderal Batalion Merah. Mantap tuh, Batalion Merah. Merah banget kan Fateta gitu. Oh ya bang, lu asal mana nih bang? Oke, gue tinggal di Jakarta gue. Oh tinggal di Jakarta. Sekarang pun lagi di Jakarta berarti ya? Sekarang lagi di Jakarta juga. Gimana nih kuliah online? Aduh, kuliah online ya malah banyak tugas ya gara-gara online ini sih. Cuman ya enaknya kalau dilihat dari hasil yang kayak semester kemarin, ya kenapa tidak kuliah online kalau nilai bagus ya kan? Naik ya bang IPK-nya bang? Wah jauh banget. Wih, keren. Ada sisi baiknya juga gitu kuliah online kayak gini tuh. Ada, bener banget. Tapi berarti emang udah minggu keberapa sekarang kuliah? Berarti udah masuk minggu kedua ya sama sekarang? Minggu kedua berarti sekarang. Emang udah banyak tugas gitu bang? Ya mungkin karena gue mahasiswa akhir ya, banyak tugas proyekan gitu. Jadi kayak padat aja jadwal gitu. Iya. Rasa banget sih itu. Terus kemarin gimana tuh ke KKN dan sebagainya itu? Ya gimana namanya KKN di Jakarta ya kan, harus di domisili masing-masing. Ya udah nikmatin aja walaupun bingung mau ngapain di kota kan. Iya. Itu KKN gak jelas. Tapi online juga itu? Enggak, gue ada offline-nya juga. Ada offline harus kita turun lapang langsung gitu ya kan. Oke. Gini nih bang, kita mau agak sedikit bincang-bincang, tanya-tanya nih. Ya ngalor ngidul gak apa-apa lah ya. Nih tentang Fateta nih. Jadi gue mau nanya sedikit nih, apa yang kan lu nih di Fateta udah tingkat akhir kan gitu, udah berpengalaman lah istilahnya mah, asik berpengalaman. Gue mau nanya dikit nih, apa yang terpikirkan dari lu sendiri ketika disebutkan kata Fateta? Oke, yang terpikirkan ya ketika disebutkan kata Fateta, kalau gue bisa bilang kata yang gue pikirin tuh unik. Unik ya? Kenapa tuh? Ya unik. Kalau dibilang unik, ya mungkin karena gue udah lama ya di Fateta, ya udah hampir berapa nih, 2 tahun lebih. Kenapa unik? Karena menurut gue di sini gue kayak menemukan berbagai jenis manusia, berbagai jenis banyak lah pokoknya lah. Makanya gue bisa bilang unik gitu, kayak apa aja ada di Fateta. Berbagai jenis manusia kayak gimana tuh bang? Ya beragam lah gitu, dari kan gimana sih namanya di kampus ya kan, terus kayak macam-macam orang, ada orang yang suka kayak gini, suka kayak gitu. Jadi kayak di sini kayak gue ngeliatnya kayak unik aja, kayak semua jenis manusia tuh berkumpul ada di lingkungan gue gitu. Jadi gue nganggapnya unik banget gitu. Gue bisa tahu
berbagai jenis orang gitu sih. Iya sih ya. Itu juga unik karena karakternya kah? Juga emang unik dari karena ininya juga ya bang. Karena asalnya juga beda-beda gitu dari Sabang sampai Papua itu ada kan? Ada, itu dia yang bikin gue gila, bener-bener baru di sini yang gue nemuin ya. Karena memang Iya. ya iyalah di fakultas sama di PKU ya beda gitu. Oh iya bang, terus lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi lu juga bilang kalau Pateta itu unik ya, dengan berbeda-beda karakter itu inilah. Nah, terus kan Pateta ini identik banget sih sama kata solid gitu. Itu kenapa ya bang? Oke, kalau masalah Fateta identik dengan kata solid, di Fateta sendiri kan kayak punya jargon solid gitu. Mungkin kalau ditanya kenapa solid sih, kenapa identik dengan solid, mungkin itu solid itu bisa jadi representasi dari keadaan mahasiswa, dan mungkin udah turun temurun mahasiswa Fateta tuh emang terkenal solid dalam hal apa, kayak banyak ada visi misi yang sama, atau kita nongkrong bareng atau gimana, kayak orang melihatnya tuh emang keadaan mahasiswa di Fateta tuh di kampus kayak apa ya, orang lihat gila nih solid nih, apa kayak bareng-bareng terus sih, kayak gitu sih. Oh jadi itu terbentuknya jargon solid itu karena representasi itu bang? Iya bener banget, kayak nggak mungkin dong kayak keluar sebutan jargon itu kalau mahasiswa sendiri aja tidak melakukan hal itu gitu. Jadi kayak terbentuknya jargon itu karena emang keadaan mahasiswanya yang memungkinkan kayak kita ini solid gitu, ini tuh udah termasuk solid kayak gitu sih. Jadi kalau kata abang nih, kalau misalnya seperti itu berarti apakah mahasiswa-mahasiswa di Fateta ini udah solid gitu bang? Oke, kalau kita ngomongin solid, itu kan udah kayak sebuah sifatnya kan solidaritas nih sifatnya kan, yaitu rasa kesatuan, kepentingan, rasa simpati, atau yang kepentingan bersama lah. Nah kalau menurut gue ditanya Fateta udah solid apa enggak, gue malah nggak berharap Fateta itu bakal jadi orang solid gitu. Gue pengen solid itu dijadikan patokan supaya mahasiswa tuh selalu punya sifat solidaritas yang tinggi gitu. Kayak jargon Fateta solid nih, jangan cuma jargon doang solid, tapi kita harus solid. Jadi jadiin acuan, jadiin motivasi kalau solid kita harus beneran solid. Jadi juga bukan cuma jargon doang gitu, nggak bullshit lah, kayak bener-bener gue juga solid nih, jadi bukan cuma jargon doang. Jadi kalau ditanya sekarang ini solid apa belum, gue nggak bakal bilang pernah solid sih. Nah bang, berarti kalau misalnya ditanya sudah solid atau belum, lo mikirnya itu bahwa ya kita harus menjadikan solid itu sebagai titik acuan gitu kan, supaya nggak ngerasa solid tapi emang kita tuh mengejar kesolidan itu berarti kan? Ya bener banget, kayak gitu maksudnya. Oke. Ini bang, kan kalau misalnya pengen solid gitu kan, dalam beberapa sisi juga solidan itu dipandangnya itu agak gimana ya, agak terlalu idealis gitu kan. Kadang-kadang kan orang-orang melihat solid itu cuma sekedar omong-omongan doang gitu, padahal di kenyataannya itu tidak seideal itu gitu. Nah dari lu sendiri nih, peran yang lu ambil supaya kata solid itu ya benar-benar solid gitu, yang kata lu juga kan gak cuma sekedar omong-omongan doang gitu, peran yang lu ambil itu apa bang? Nah kalau peran ya, apalagi kayak buat Fateta sendiri, yang gue lakuin tuh kayak gue nggak perlu mentingin orang lain, dari diri gue sendiri aja udah gue nih mau solid ya. Maksudnya emang mungkin kata-katanya terlalu agak gimana, cuman menurut gue kayak menciptakan keadaan sosial yang teratur, yang satu gitu ya, yang berbeda-beda, itu bukan buat diasingkan, tapi kayak dengan adanya solid itu ya mempersatukan perasaan toleransi gitu kayak. Dan menurut gue peran penting dari solidaritas itu dapat diukur keberhasilannya jika solidaritas dapat menciptakan kesatuan dan kesamaan perjuangan dalam sebuah kelompok gitu. Jadi kalau masalah peran itu ya dari diri gue sendiri juga, buat dari sifat sendiri gue juga. Kesatuan dari sudut pandang lu tuh kesatuan yang seperti apa bang? Ya balik lagi kayak mungkin di Fateta, kalau ngomongin solid bisa saat kita berorganisasi, gimana kita menyatukan visi dan misi gitu, nggak egois mikir lagi Fateta solid kita harus punya satu tujuan yang sama, atau masalah kesatuan tentang hal-hal di Fateta lah yang benar-benar ya kan. Fateta ada berbagai departemen, itu jelas udah tidak satu kan, ada 4. Nah gimana caranya itu jadi satu, yaitu solidnya itu kesatuan tuh di situ, tidak ada rasa yang berbeda lah
tidak ada gap satu sama lain gitu. Oke. Oh, dari lu sendiri pernah ini nggak bang? Pernah ikut kayak organisasi gitu di Fateta? Kalau organisasi gue pernah BEM tahun 2018-2019. Oh, itu tingkat 2 Gue berarti ya? kastrat dulu. Iya, gue tingkat 2. Di departemen apa? Bang? Kastrat gue. Oh, kastrat. Iya. Berarti udah akrab banget nih sama kayak yang aksi-aksian gitu bang? Ya udah khatam lah. Hatal. Pernah ini bang? Pernah ikut kayak ngerumus-rumusin atau ikut aksi langsung gitu pernah bang? Kalau aksi langsung sering, kalau perumusan masalah juga sering-sering gitu sih, kayak ikut-ikut apa namanya kayak kajian bareng gitu biasanya sama kastrat-kastrat dari fakultas lain kayak gitu sih. Aksi yang lu pernah turun salah satunya apa bang? Ya yang mungkin yang terbesar waktu gua semester 1 2017 itu 3 tahun Jokowi, sama kemarin 24 September di gedung DPR. Oh, 2017 berarti lu masih ini ya? Masih PPKU gitu? Masih PPKU. Anjay, berarti dari PPKU ya udah jiwa kastratnya itu bang? Iya, mungkin bisa dibilang kayak penasaran sih, lebih ke penasaran sih. Iya. Tapi lu di PPKU ya, kan? nggak ikut kayak organisasi gitu di PPKU? Nggak di PPKU karena gue dulu tuh cinta alam gitu kan, jadi kayak gue lebih ke UKM aja sih. Oh iya, pas di Fateta baru masuk kastrat gitu. Oke. Itu berarti lu jadi Jenderal Batalion Merah itu tingkat berapa bang? Berarti tingkat 3 ya. Nah, berkaitan dengan Batalion Merah nih bang, kan anak-anak 56 nih ya pasti sebagian udah tahu sih. Itu apa ya itu Batalion Merah itu bang? Batalion Merah kalau ditanya apa ya gue jelasin, Batalion Merah itu supporter Fakultas Teknologi Pertanian IPB gitu. Kenapa kan di Fateta itu disebut tentara juga nggak ada tentara-tentaranya gitu, kok nama supporternya yo batalion gitu, batalion kan batalionnya identik sama tentara gitu kan, kenapa tuh bang? Oke. Dari artinya sendiri kan Batalion Merah nih, Batalion Merah itu punya kepanjangannya itu Barisan Anak Teknik dan Teknologi yang menopang pertanian muda dan bergairah, makanya disingkat Batalion Merah. Nah karena kebetulan namanya Batalion Merah nih, oke batalion udah tentara banget dah. Akhirnya kita tuh punya maskot tuh si Tamara tuh kan, yang tentara-tentara itu. Oh iya. Ya itu kenapa kita tentara, karena tentara itu disiplin. Nah disiplin itu bisa dibilang seperti mahasiswa Fateta, makanya diambil maskotnya tentara kayak gitu. Oh, panjang juga sih katanya bang. Jadi batalion tuh panjang juga ya. Oke. Nah itu maskot Fateta tuh yang ini kan, yang benar-benar pokoknya kacau, keren banget. Kalau maskot Fateta tuh paling beda lah di antara maskot-maskot yang lain kan. Kalau maskot-maskot yang lain ada yang nari-nari gitu kan, pasti seru-seruan. Ini pas anjay paling beda lah. Orang makan ceria-ceria, ini benar-benar serius gitu, berwibawa gitu bang. Itu mungkin bisa dibilang nih mahasiswa Fateta tuh kayak serius, disiplin gitu. Bisa ngegambarin mahasiswa Fateta lah, itu dari maskotnya mungkin bisa dibilang kayak gitu. Itu Bamer tuh berarti dari kapan tuh bang? Udah lama kah? Wah kalau Bamer bisa dibilang salah satu fakultas supporter fakultas IPB yang paling lama ya. Dia tuh dibentuk 30 Maret 2012. Jadi sekarang usianya udah 8 tahun. Di 47 dimulainya. 47. Oke. Iya. Karena dasar apa tuh dibentuk Bamer itu bang? Ya mungkin gue cerita sedikit ya tentang kenapa dibentuk ya. Pokoknya awalnya kan OMI itu udah ada dari dulu ya. Nah terus kayak Fateta tuh mungkin belum punya supporter, kayak cuma nonton biasa aja gitu kan. Nah, awalnya kayak banyak lah mahasiswa gitu yang peduli gitu, kayak gue nggak pengen Fateta apatis nih gini kan. Nah akhirnya dari semua aspek di Fateta era runding ini bikin forum lah, bikin kongres. Nah itu dari tanggal 30 Maret 2012 itu akhirnya dibentuklah Batalion Merah. Ya awalnya terbentuk karena mungkin kesadaran mahasiswa Fateta yang kayak aduh kita kayak kurang nih, harus ada apa ya, kayak gitu sih. Oh berarti bukan mahasiswa Fatetanya aja, berarti segala lini juga ya bang? Iya sih, maksudnya kayak yang berkait pokoknya semua di Fateta gitu. Dan juga bukan cuma apa ya, kan mungkin mikirnya ya anak-anak yang gabut karena supporteran, enggak juga, itu semua dari BEM, dari DPM, semua dari himpunan juga semuanya ikut
andil gitu, ambil peran buat pembentukan Batalion Merah ini gitu sih. Bukan sembarangan ini berarti Batalion Merah. Batalion Merah itu berarti udah emang jiwa Fateta banget ya bang? Ya bisa dibilang lah itu gambaran Fateta banget. Ini kan lu di Fateta tuh jadi jenderal ya? Ya. Itu ada struktural lain juga nggak selain kayak jenderal-jenderal gitu? Ada. Jadi kalau struktural itu di Fateta udah terorganisir ya dari dulu. Mungkin emang nama-namanya kan gara-gara tentara, jadi kayak nama-nama itu kayak kopra, kapten, letnan gitu ya. Cuman strukturnya seperti biasa sih, ada bendahara, sekretaris, multimedia, kreatif, korlap sama alat, itu divisi-divisinya ada gitu. Kalau misalnya mau ikutan gini bang, ada persyaratan khusus gitu bang? Kalau Batalion Merah itu nggak punya persyaratan khusus, ibaratnya kita tuh sebagai wadah, nih mahasiswa yang punya waktu, yang punya tenaga, yang mau seru-seruan, pokoknya mau ikut andil lah, berkontribusi, ayo sini join aja. Nggak ada lu harus ini, lu harus punya ini, nggak ada. Karena ibaratnya kita tuh sebagai wadah gitu, wadah buat orang yang pengen ikutan, ya udah ayo ikutan aja, kita benar-benar nggak mandang siapapun gitu, nggak ada persyaratan sama sekali. Kalau mau join aja, yang penting lu Fateta gitu. Oke. Kan kadang-kadang ada juga orang-orang yang mau ikutan tapi kayak segan gitu kan, soalnya banyak cutting dan sebagainya gitu kan, jadi takut gitu kan, padahal enggak ya bang? Enggak lah, kan udah masuk Fateta, santai aja jadi. Oke gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi Bamer tuh, kita tuh ngelakuin apa, terus ada untungnya nggak sih buat kita? Kalau masalah ngelakuin apa, yang pasti Batalion Merah untuk supporter ya, jadi kita mensupport ya. Waktu itu OMI, jadi kita mensupport atlet. Nah makin kesini kan kayak makin banyak kegiatan ibaratnya yang untuk buat lomba gitu, untuk memperbaiki nama Fateta, yang misalkan kayak IAC atau OMI atau pokoknya segala apapun ya. Batalion Merah itu bukan sebagai supporter doang, tapi kayak bener-bener kita tuh, ini ada orang-orang yang punya tenaga, tadi gue bilang kayak ini gue mau ngebantu Fateta gitu. Jadi bukan cuma sekedar supporter doang, tapi apa aja tuh bisa dilakuin untuk untuk Fateta gitu. Dan kalau ditanya apa sih kayak untungnya gue ikut Batalion Merah ini, ya gue bilang lagi kan, namanya kita mau berkontribusi ya. Kalau kita ikhlas, kalau kita niat, jangan pernah sih ngarepin timbal balik ya. Intinya kalau kita udah ngasih sesuatu, kalau kita ngerjain dengan ikhlas ya, insya Allah ya bakal dapat manfaatnya. Itu gue jamin kok. Ikhlas, harus ikhlas. Itu Batalion Merah apakah pas online ini tuh apakah gimana ya? Apakah vakum ataukah ada kegiatan apakah gitu? Apakah emang nggak ada kegiatan sama sekali bang? Gimana tuh? Karena emang jadwalnya yang seharusnya ditunda ya. Batalion Merah bukan vakum atau bukan bukan berhenti dulu, enggak, cuman ya udah seperti biasa aja. Cuman emang karena nggak ada kegiatan, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin kayak yang aktivitas yang masih kita lakuin paling cuma kayak di sosial media kita peringatan hari-hari besar. Cuman kalau kayak biasanya di semester ganjil ini tuh biasa ada cup di UI gitu, cup teknik. Biasanya Batalion Merah dateng jauh-jauh dari Bogor ke Depok itu sampai di sana terkenal. Cuman sekarang nggak bisa, ya udah, jadi kayak sekarang ya cuma nunggu aja lah, semuanya ada jadwal lagi gitu. Oh, tapi nanti kalau misalnya kan tahun depan nih, insya Allah kan ada OMI gitu, itu kepengurusannya apakah kepengurusan dulu lagi atau udah kepengurusan baru tuh bang? Itu bisa dilihat dari ini lagi sih, ke depannya gimana. Mungkin kalau misalkan dari kan kepengurusan gue tuh udah semester akhir ya, takutnya di tahun depan udah udah sibuk atau gimana, yang skripsi lah, penelitian, kemungkinan besar bisa diganti. Tapi namanya kepengurusan itu sebagai tanggung jawab aja. Cuma namanya kalau Batalion Merah, sampai lu alumni, sampai lu tua juga, kalau lu masih Fateta ya masih Batalion Merah sih. Jadi nggak ngaruh, bukan karena lu udah ganti pengurus lu lepas tanggung jawab, enggak. Keren. Iya ya, sayang banget nih kalau misalnya kan kita, kalau misalnya sekarang ke UI kan Batalion Merah, seru banget kayaknya bang. Iya, tapi asli seru banget, gue selalu ikut tuh kan. Tapi sayangnya ya udah lah, gak usah ngeluh-ngeluh juga karena emang udah gini ya bang. Iya, semuanya juga gini kok, nggak Fateta doang. Jadi kayak udah apa. Oh iya gini bang, mungkin ini pertanyaannya juga mungkin
mungkin sering ditanyakan juga oleh anak-anak. Apakah dikuasai oleh satu departemen aja bang? Istilahnya tuh di Batalion Merah, apakah cuma TMB doang, atau ITP doang, TIN doang, atau SIL doang itu, atau gimana bang di Batalion Merah itu? Gerang nggak sama sekali ya. Yang tadi gue udah pernah cerita, Batalion Merah aja dibentuk dari segala aspek yang ada di Fateta, 4 departemen semuanya. Jadi kayak kalau dibilang kayak ada cuma condong satu, nggak ada. Dari dulu gue pernah ikut Batalion Merah, semua aspek tuh ada di sini. Dan di sini kayak tempat titik kumpul gue, di mana gue bisa ketemu teman-teman fakultas gue yang bukan jurusan gue, tapi ada wadahnya gitu, dan jelas gitu, dan bisa seru-seruan. Jadi kayak bener-bener gak ada tuh kayak gitu-gitu. Nah itu juga balik lagi, karena kita katanya solid. Nah itu yang harus dijunjung tinggi, kayak gitu, kesatuan. Memang Batalion Merah juga salah satu media supaya kita itu juga menandakan bahwa kita tuh Fateta gitu, nggak membawa emblem dari departemen masing-masing, tapi kita tuh Fateta solid gitu kayaknya. Iya bener-bener. Oh iya, oke. Terus gue mau nanya juga nih, kan lu sekarang tingkat akhir ya, tingkat Iya. 4 berarti kan. Lu pernah punya pengalaman unik gak di Fateta kayak gitu bang? Pengalaman ya, pengalaman gue sebagai mahasiswa, mungkin pengalaman pertama kali masuk, ya pasti ketemu banyak teman-teman orang yang yang orang-orang baru gitu, yang bisa dibilang daerahnya jauh sama gue, atau dari gaya bicaranya atau gimana, soalnya hal-hal yang berbeda, sifat-sifat karakter yang berbeda. Itu menurut gue kayak pengalaman pertama kali kalau sebagai mahasiswa Fateta ya. Jadi kayak gue masuk Fateta, anjir ini yang tadi gue bilang kayak beragam gitu kan. Jadi itu menurut gue kayak pengalaman yang seru juga, nambah sosial gue tuh jadi lebih tahu gitu tentang dunia luar. Oke. Sebenarnya di Fateta tuh kalau menurut tuh mumet nggak sih bang? Ya kalau dibilang susah ya gimana ya, mungkin Fateta bisa dibilang ya orang-orangnya tuh orang-orang intelek ya, banyak akademisi juga gitu kan. Makanya kayak dibilang sulit, ya sulit juga sih, cuman kayak kita tuh sangat nikmatin. Makanya kayak ada itu tadi, kayak ada Batalion Merah sebagai wadah kalau kita udah pusing lagi laporan, lagi ngerjain apa, proyek apa, kita senang-senang di situ, lagi acara apa di Fateta. Jadi kayak ya kalau dibilang Fateta sulit, cuman tapi ya udah jalanin aja santai gitu. Iya sih, emang gue juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi syukurnya juga kalau di Fateta itu ketika kesulitan juga saling membantu gitu ya bang, teman-teman kita ya. Ya itu enaknya kayak mungkin ya dari rasa rasa kepedulian yang udah pernah dibentuk dari pertama kali masuk Fateta, ya berpengaruh gitu dari kuliah kita nggak pernah kesulitan, nggak pernah ada yang tinggalan temen kita atau gimana ya. Mungkin karena rasa kepedulian kita tuh udah tinggi gitu. Kalau lu lagi mumet, biasanya lu suka ngapain gitu bang? Kalau di Fateta itu? Nah, kalau di Fateta kan banyak tempat ya, masa Fateta ya lumayan luas lah. Kalau gue sendiri kayak di sela-sela kuliah, atau gue lagi mumet kuliah itu atau ngantuk, ya gue keluar aja cari tempat. Mungkin gue ke Sapta, gue makan, atau gue ke Belhim nongkrong sama teman-teman dari jurusan lain, kayak gitu sih biasanya. Oke. Kan kalau di Sapta tuh makan ya bang. Kalau di Belhim itu ngapain aja bang? Ibaratnya Belhim tuh udah kayak kantor lah buat anak-anak Fateta. Gimana kita bisa ngumpul, kita kayak ngumpul ngumpul bareng gitu. Nah, mungkin anak-anak 56 nggak tahu ya, nanti ngerasain sendiri. Ya di situ kan kita, himpunan kita aja nggak ada yang misah, kita ibaratnya satu koridor semuanya gitu. Dan bagian nongkrong pun di saat kita mumet atau kita mau nyantai-nyantai di luar ngeliat orang main volley atau sekedar main game, kita juga masih bareng-bareng gitu. Jadi kayak bener-bener ini gambaran Fateta tuh solidnya tuh ya nyata gitu, ada gitu. Makanya kayak kalau ditanya sela-sela gue lagi mumet kuliah, ya gue ke Belhim tuh. Makanya kayak biar bisa ketemu orang-orang aja, kayak biar nggak pusing aja pikiran kuliah gitu sih. Di Belhim itu berarti juga bersatu ya semua, kayak nggak cuma dari TIN doang, nggak dari SIL doang, semuanya emang kayak bersatu gitu ya bang? Iya sih, di situ ada semua lah. Oke nih, paling gitu aja sih bang. Apa yang mau gua tanya-tanya, terus makin yang anak-anak 56 juga penasaran tuh tentang Fateta dan sebagainya.
Boleh deh Bang nih dikasih apa ya kayak kata-kata motivasi aja ya, kata-kata motivasi kayak closing statement gitu buat anak-anak 56 gitu Bang. Oke oke. Ya, mungkin pesan gue gini ya. Buat teman-teman 56 maupun 55 nanti juga yang bakal ngelanjutin tradisi dan menaikkan, memajukan kiprah Fateta di kampus gitu. Tetap semangat gitu. Gue yakin Fateta selalu menjadi fakultas panutan lah. Fakultas yang selalu dicontoh. Karena bagusnya Fateta itu bukan hanya dari siapa pemimpinnya, siapa yang di atas, tapi ya dari warga Fatetanya itu sendiri gitu. Mungkin apa ya, lebih tepatnya gue bisa bilang Fateta adalah gue yang gak bisa tanpa lo, dan lo gak bisa apa-apa tanpa kita semua gitu. Nice. Keren. Itu harus dijadikan caption. Nanti pas di post harus dijadikan caption. Boleh gitu. Boleh Bang, boleh. Oke, seru banget sih sumpah kalau misalnya untuk kedepannya itu berarti emang kita tuh harus benar-benar bisa membangun Fateta secara bersama-sama gitu ya Bang. Keren. Bener. Oke, thank you banget nih Bang. Udah menyempatkan waktunya buat sharing juga sama anak-anak 56, sama anak-anak juga yang anak-anak Fateta yang lain dari semua angkatan. Tapi emang ini khususnya untuk anak-anak 56 gitu ya Bang. Thank you banget sekali lagi dari gua, dan gua mewakili seluruh panitia. Oke, buat kawan-kawan semua para pendengar yang sudah mendengarkan ini dari awal sampai akhir, emang seru banget sih sumpah di Fateta itu. Entah lu yang udah merasakan masyarakat merasakan secara langsung, atau mungkin lu juga yang 1 tahun 2 tahun di Fateta tapi belum merasakan itu secara langsung. Cobalah untuk juga bisa bersama-sama merasakan itu juga, terutama nih anak-anak 56 gini kan, yang masih baru nih, masih awam di Fateta, dan mungkin ada sedikit keresahan karena emang gak bisa langsung masuk ke fakultas. Ya intinya kita Fateta, kita satu, kita solid. Thank you banget Bang. Sekali lagi gue ucapkan thank you. Terus terima kasih juga buat kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.